Tolong, adakah seseorang yang bisa menginjak rem dengan mengesampingkan penjelasan-penjelasan yang tenang? Banyak orang panik ketika mendengar tentang kemungkinan itu. Mereka senang mengikuti nasihat dari telepon pintar mereka atau dengan sukarela makan obat apapun yang diresepkan dokter. Tetapi ketika mendengar tentang manusia super yang sudah diperbarui, mereka berkata, "Saya berharap akan mati sebelum itu terjadi." Seorang teman pernah berkata kepada saya bahwa apa yang dia dengar sebagian besar tentang tumbuh menua menjadi semakin tidak relevan, berubah menjadi nostalgia wanita tua yang tidak bisa memahami dunia di sekitarnya atau berkontribusi banyak di dalamnya. Inilah yang secara kolektif sebagai spesies kita khawatirkan. Ketika impian-impian kita dan bahkan kekhawatiran-kekhawatiran kita menjadi tidak relevan dan kita menjadi tidak bisa berkontribusi apa-apa. Siapapun Anda saat ini, entah seorang pemain kriket penganut Hindu taat atau wartawan yang ingin menjadi lesbian dalam dunia yang sudah diperbarui, Anda akan merasa seperti Neanderthal pemburu di Wall Street. Anda bukan bagian darinya. Manusia Neanderthal tidak perlu cemas soal Nasdaq karena mereka terlindung darinya oleh puluhan ribu tahun. Namun, pada masa kini, dunia makna kita mungkin runtuh dalam beberapa dekade mendatang. Anda tidak bisa mengandalkan kematian untuk menyelamatkan Anda dari menjadi tidak relevan sama sekali. Sekalipun bila Tuhan tidak berjalan di jalan-jalan kita pada tahun 2100, usaha untuk memperbarui Homo sapiens kemungkinan tetap akan mengubah dunia di luar jangkauan pemahaman pada abad ini. Riset saintifik dan perkembangan teknologi sedang bergerak jauh lebih cepat dari yang bisa dibayangkan oleh sebagian besar kita. Jika Anda berbicara dengan para ahli, banyak dari mereka akan memberitahu Anda bahwa kita masih sangat jauh dari bayi-bayi hasil rekayasa genetika atau kecerdasan artifisial level manusia. Namun sebagian besar ahli berpikir dalam skala waktu hibah akademis dan pekerjaan perguruan tinggi. Karena itu, sangat jauh bisa berarti 20 tahun dan tidak akan pernah bisa berarti tidak akan pernah bisa berarti tidak lebih dari 50 tahun. Saya masih ingat hari pertama menggunakan internet. Saat itu tahun 1993, ketika saya masih murid sekolah menengah. Saya pergi dengan beberapa rekan mengunjungi teman kami, Ido, yang kini seorang ilmuwan komputer. Kami ingin bermain tenis meja. Ido sudah menjadi penggemar komputer besar dan sebelum membuka meja pingpong, dia bersikeras menunjukkan kepada kami keajaiban terbaru. Dia menghubungkan telepon kabel ke komputer dan memegang beberapa tombol. Selama semenit yang bisa kami dengarkan hanya bunyi derit, kresek, dan decit, lalu diam. Tidak berhasil. Kami menggerutu dan mengomel, tetapi Ido mencoba lagi dan lagi. Akhirnya dia berteriak mengumumkan bahwa dia berhasil menghubungkan komputernya dengan komputer pusat di universitas terdekat. Dan apa yang ada di komputer pusat? Kami bertanya. Ya, memang belum ada apa-apa, katanya mengakui. Tapi kalian bisa menaruh semua hal di sana. Seperti apa? Kami bertanya. Aku tidak tahu, ujarnya lagi. Semua jenis hal. Tidak terdengar begitu menjanjikan. Lalu kami bermain pingpong dan pada pekan-pekan berikutnya menikmati hiburan baru, bersenang-senang dengan ide konyol Ido. Itu kurang dari 25 tahun lalu dari saat menulis buku ini. Siapa yang tahu apa yang akan datang 25 tahun dari sekarang? Siapa yang tahu apa yang akan datang 25 tahun dari sekarang?
Itulah sebabnya semakin banyak individu, organisasi, korporasi, dan pemikiran memperlakukan dengan sangat serius perburuan meraih immortalitas, kebahagiaan, dan kekuasaan seperti Tuhan. Perusahaan-perusahaan asuransi, dana pensiun, Kementerian Sistem Kesehatan dan Keuangan sudah tercengang dengan lompatan angka harapan hidup. Orang hidup lebih lama dari yang diperkirakan, dan tidak ada cukup uang untuk membayar pensiun serta perawatan medis mereka. Ketika 70 tahun menjadi 40 tahun baru, maka para ahli menyerukan untuk menaikkan usia pensiun dan merestrukturisasi seluruh pasar kerja. Ketika orang menyadari betapa cepatnya kita melaju menuju 100 bukan siapa-siapa, dan bahwa mereka tidak bisa mengandalkan kematian untuk melindungi diri darinya, reaksi mereka adalah berharap seseorang menginjak rem dan melambatkan lajunya. Namun kita tidak bisa menginjak rem karena beberapa sebab. Pertama, tidak ada orang yang tahu di mana rem itu berada. Meskipun para ahli mengenal perkembangan-perkembangan pada satu bidang seperti kecerdasan artifisial, teknologi nano, big data atau genetika, tak ada orang yang ahli di segala bidang. Karena itu tidak ada yang mampu menghubungkan semua titik dan melihat gambaran penuh. Bidang-bidang yang berbeda saling memengaruhi dalam cara yang begitu rumit, sehingga bahkan pikiran terbaik tidak bisa meramalkan bagaimana terobosan-terobosan dalam kecerdasan artifisial bakal berdampak pada teknologi nano atau sebaliknya. Tidak ada orang yang bisa menyerap semua penemuan saintifik mutakhir. Tidak ada orang yang bisa meramalkan seperti apa ekonomi global dalam 10 tahun mendatang, dan tidak ada orang yang punya petunjuk ke mana kita akan menuju dalam gerak cepat itu, karena tak seorang pun yang mampu lagi memahami sistem. Tak ada orang yang bisa menghentikannya. Kedua, kalaulah kita benar berhasil menginjak rem, ekonomi kita akan runtuh bersama masyarakat kita. Sebagaimana akan diuraikan pada satu bab selanjutnya, ekonomi modern membutuhkan pertumbuhan terus-menerus dan selamanya agar bisa bertahan. Jika pertumbuhan berhenti, ekonomi tidak akan dapat mencapai suatu equilibrium yang tenang. Ekonomi akan pecah berkeping-keping. Itu sebabnya kapitalisme mendorong kita untuk mengejar immortalitas, kebahagiaan, dan keilahian. Di sanalah batas berapa banyak sepatu yang bisa kita pakai, berapa banyak mobil yang bisa kita kemudikan, dan berapa banyak liburan bermain ski yang bisa kita nikmati. Sebuah ekonomi yang dibangun pada pertumbuhan abad perlu proyek-proyek tanpa putus, sebagaimana perburuan immortalitas, kebahagiaan, dan keilahian. Baiklah, kalau kita membutuhkan proyek tanpa putus, mengapa tidak berhenti saja pada kebahagiaan dan immortalitas, dan paling tidak mengesampingkan pengejaran yang menakutkan kekuasaan manusia super, karena ia tidak bisa dipisahkan dari keduanya. Ketika Anda mengembangkan kaki bionik yang memungkinkan orang lumpuh bisa berjalan lagi, Anda juga bisa menggunakan teknologi yang sama untuk memperbarui orang sehat. Ketika Anda menemukan cara menghentikan hilangnya memori pada orang tua, perawatan yang sama bisa memperkuat memori orang muda.
tidak ada garis pemisah yang jelas antara menyembuhkan dan meningkatkan. Kedokteran hampir selalu dimulai dengan menyelamatkan orang yang jatuh di bawah normal, tetapi alat dan keterampilan yang sama kemudian bisa digunakan untuk melampaui normal. Viagra mulai ada sebagai perawatan untuk masalah tekanan darah. Menjadi kejutan dan kegembiraan bagi Pfizer, ternyata Viagra juga bisa mengatasi impotensi. Obat itu memungkinkan jutaan pria mendapatkan kembali kemampuan seks normal. Tapi tak begitu lama, kaum pria yang tak punya masalah impotensi pun mulai menggunakan pil yang sama untuk melampaui normal dan mendapatkan kekuatan seksual yang tidak pernah mereka miliki sebelumnya. Apa yang terjadi pada obat tertentu bisa juga terjadi pada seluruh bidang kedokteran. Operasi plastik saat Perang Dunia Pertama, operasi plastik lahir saat Perang Dunia Pertama ketika Harold Gillis mulai merawat wajah para korban cedera di rumah sakit militer Aldershot. Ketika perang berakhir, para ahli bedah menemukan bahwa teknik yang sama juga bisa mengubah hidup yang sehat sempurna tetapi jelek menjadi lebih indah. Meskipun operasi plastik terus membantu orang yang sakit dan terluka, ia juga berperan semakin besar pada pembaruan orang sehat. Kini, operasi plastik telah melahirkan jutaan klinik swasta yang tujuan eksplisit dan tunggalnya adalah memperbarui orang sehat dan mempercantik orang kaya. Hal yang sama mungkin terjadi pada rekayasa genetika. Jika seorang miliarder secara terbuka menyatakan bahwa dia bermaksud merekayasa keturunan super pintar, bayangkanlah protes keras publik. Namun tidak akan terjadi hal seperti itu. Kita dalam hal ini lebih mungkin meluncur menuruni lereng licin. Dimulai dengan para orang tua yang profil genetikanya membuat anak-anak mereka berisiko tinggi pada penyakit genetika yang mematikan. Maka mereka melakukan pembuahan tabung dan menguji DNA sel telur yang dibuahi. Jika semua berjalan tertib, maka semua akan baik-baik saja. Namun jika uji DNA menunjukkan mutasi yang ditakutkan, embrio dihancurkan. Tetapi, mengapa hanya mengambil kesempatan dengan membuahi satu sel telur? Akan lebih baik bila membuahi beberapa, agar sekalipun 3 atau 4 rusak, paling tidak ada satu embrio yang bagus. Ketika prosedur seleksi tabung bisa diterima dan cukup murah, penggunaannya bisa menyebar. Mutasi adalah sebuah risiko yang tersebar di mana-mana. Semua orang membawa dalam DNA mereka sebagian mutasi yang merugikan dan alel yang tidak cukup optimal. Reproduksi seksual adalah pertaruhan, sebuah anekdot terkenal dan mungkin kebenarannya diragukan, mengatakan tentang pertemuan pada tahun 1993 antara peraih Nobel Anatole France dan penari berbakat nan cantik Isadora Duncan. Ketika membahas gerakan genetika yang masa itu populer, Duncan berkata, "Coba bayangkan seorang anak yang memiliki kecantikan saya dan otak Anda.
Franz merespon, "Ya, tapi bayangkan juga seorang anak yang memiliki kecantikan saya dan otak Anda. Bag Baiklah, mengapa tidak main curang dalam judi? Buahi beberapa sel telur dan pilih satu dengan kombinasi terbaik. Begitu riset sel tunas memungkinkan kita menciptakan pasokan embrio tak terbatas dengan harga murah. Anda bisa memilih bayi optimal Anda di antara ratusan kandidat, semua membawa DNA Anda, semua alamiah sempurna, dan tidak membutuhkan rekayasa genetika futuristik apapun. Lakukan prosedur ini berulang-ulang selama beberapa generasi, dan Anda akan bisa dengan mudah sampai ke manusia super atau angan-angan yang menyeramkan. Tetapi bagaimana jika setelah pembuahan bahkan banyak sel telur Anda menemukan bahwa semua mengandung mutasi mematikan? Apakah Anda akan menghancurkan semua embrio? Alih-alih demikian, mengapa tidak mengganti gen-gen yang problematis? Dalam sebuah kasus terobosan, terjadi DNA mitokondria. Mitokondria adalah organel-organel mungil dalam sel-sel manusia yang menghasilkan energi yang digunakan oleh sel. Organel-organel itu memiliki seperangkat gen sendiri yang sama sekali terpisah dari DNA dalam nukleus sel. DNA mitokondria yang rusak menyebabkan beragam penyakit yang menyiksa atau bahkan mematikan. Secara teknis, teknologi pembuahan tabung yang ada sekarang sudah layak untuk mengatasi penyakit-penyakit genetik mitokondria dengan menciptakan bayi 3 orang tua. Inti DNA bayi berasal dari 2 orang tua, sedangkan DNA mitokondria didapat dari orang ketiga. Pada tahun 2000, Sharon Saarinen dari West Bloomfield, Michigan, melahirkan seorang bayi perempuan sehat Alana. DNA inti Alana berasal dari ibunya Sharon dan ayahnya Paul, tetapi DNA mitokondria berasal dari seorang perempuan. Dari perspektif murni teknis, Alana punya 3 orang tua biologis. Setahun kemudian, pemerintah Amerika Serikat melarang praktik tersebut karena alasan keselamatan dan etika. Tetapi pada 3 Februari 2015, Parlemen Inggris menyetujui apa yang disebut Undang-Undang Embrio 3 Orang Tua itu, yang membolehkan praktik tersebut dan riset terkait di Inggris. Saat ini memang tidak layak secara teknis dan ilegal mengganti DNA inti, tetapi jika dan ketika kesulitan teknisnya teratasi, logika yang sama yang mendorong penggantian DNA mitokondria rusak tampaknya akan menjadi isyarat untuk melakukan hal yang sama pada DNA inti. Setelah seleksi dan penggantian, langkah potensial berikutnya adalah amandemen. Begitu dimungkinkan untuk mengamandemen gen-gen mematikan, mengapa harus repot-repot menyisipkan DNA asing? Kalau Anda bisa menulis ulang kode dan mengubah gen-gen mutan yang berbahaya menjadi versi yang jinak, maka kita mungkin mulai menggunakan mekanisme yang sama untuk membetulkan tidak hanya gen-gen mematikan, tetapi juga gen-gen yang bertanggung jawab atas penyakit yang kurang mematikan atau autisme, atas kebodohan dan obesitas. Siapa yang ingin anaknya menderita penyakit-penyakit ini, taruhlah sebuah uji genetika menunjukkan bahwa calon putri Anda kemungkinan akan pintar, cantik, dan baik, tetapi akan menderita depresi kronis. Apakah Anda ingin menyelamatkan dia dari tahun-tahun penderitaan dengan intervensi cepat dan tidak sakit dalam tabung uji? Dan ketika Anda melakukannya, mengapa tidak memberi anak itu sedikit dorongan?
Hidup itu berat dan menantang, bahkan bagi orang-orang yang sehat. Jadi benar-benar akan ringan jika anak perempuan itu memiliki sistem kekebalan yang lebih kuat di atas normal, memori di atas rata-rata, atau sifat yang sangat menyenangkan. Dan sekalipun misalnya Anda tidak menginginkan itu untuk anak Anda, bagaimana jika para tetangga Anda melakukan untuk anak-anak Anda? Ingin anak Anda tertinggal? Dan jika pemerintah melarang semua warganya merekayasa bayi mereka, bagaimana jika Korea Utara melakukannya dan menghasilkan anak-anak genius, artis, dan atlet menakjubkan yang jauh mengungguli anak-anak kita? Dan seperti itulah dalam hal bayi, kita sedang menuju ke katalog anak genetika. Penyembuhan adalah justifikasi awal untuk setiap pembaruan. Carilah profesor-profesor yang sedang bereksperimen dalam rekayasa genetika atau antarmuka otak komputer dan tanya mereka mengapa terlibat dalam riset semacam itu. Dan dalam semua kemungkinan mereka akan menjawab bahwa mereka melakukan itu untuk mengobati penyakit dengan bantuan rekayasa genetika. Demikian mereka akan menjelaskan, kita akan mengalahkan kanker. Dan jika kita bisa menghubungkan otak dan komputer secara langsung, kita bisa mengobati skizofrenia. Mungkin, tetapi itu pasti tidak berhenti di sana. Ketika kita sukses mengoneksi otak dan komputer, akankah kita menggunakan teknologi ini hanya untuk mengobati skizofrenia? Jika ada orang yang benar-benar mempercayainya, maka mereka mungkin tahu banyak hal tentang otak dan komputer, tetapi sangat sedikit tentang jiwa manusia dan masyarakat. Begitu Anda mencapai sebuah terobosan monumental, Anda tidak bisa membatasi penggunaannya untuk menyembuhkan dan melarang total penggunaannya untuk pembaruan. Tentu saja manusia bisa dan benar-benar membatasi penggunaan teknologi baru. Karena itu, gerakan e-genetika kehilangan dukungan setelah Perang Dunia Kedua, dan meskipun perdagangan organ manusia kini dimungkinkan dan berpotensi sangat menguntungkan, sampai sejauh ini aktivitas yang periferal. Suatu saat bayi-bayi rancangan menjadi sangat mungkin secara teknologis, sebagaimana membunuh orang untuk memanen organ-organnya, walaupun masih tetap periferal. Sebagaimana kita sudah lolos dari cengkraman hukum Chekhov dalam peperangan, kita bisa juga lolos darinya dalam bidang-bidang aksi yang lain. Sejumlah senjata muncul di punggung tanpa pernah ditembakkan. Itulah sebabnya mengapa begitu penting untuk berpikir tentang agenda baru manusia. Karena kita punya pilihan berkenaan dengan teknologi baru, lebih baik kita memahami apa yang akan terjadi dan merombak pikiran kita tentang itu sebelum ia yang merombak pikiran kita.